وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat kesehatan dan kesempatan menyambut seruan Allah, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, kita sekarang sudah memasuki pekan terakhir di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu semakin dekat. Bagi seorang muslim terkait dengan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu bukan sembarang bulan, bukan bulan-bulan yang biasa, tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, ya, jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada bulan yang mana Allah wajibkan untuk berpuasa selain di bulan Ramadan. Ya, dari 12 bulan yang ada, Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan selama 1 bulan. Ya. Dan juga kita diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap bulan suci Ramadan. Karena dia berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis atau banyak hadis, itu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan dibebaskan umat manusia dari api neraka. Artinya umat muslim yang betul-betul menjalankan puasa sebaik-baiknya dia akan dibebaskan dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang diistijabah kita punya doa. Ya. Waktu yang sangat atau bulan yang sangat diistijabah kita punya doa adalah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan jemaah sekalian adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan solidaritas. Ada rasa empati dan simpati
kepada kaum muslimin atau kepada umat manusia secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus. Dan bulan Ramadan jemaah sekalian, bulan ditambahkannya rezeki-rezeki orang beriman. Hadirin, ya, jadi bulan Al-Quran. Satu lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Memperbanyak, Pak. Artinya, kalau kita sudah sering-sering bersedekah di luar bulan suci Ramadan, maka ketika berada di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan sedekah kita. Sama juga membaca Al-Quran. Tatkala kita di luar bulan suci Ramadan suka membaca Al-Quran, maka ketika di dalam bulan suci Ramadan, kita tingkatkan baca Quran kita. Begitu juga dengan salat lail. Seandainya kita setiap malam salat lail, maka di bulan suci Ramadan kita disunnahkan untuk berjamaah. Sunnah, Pak. Salat lailnya sunnah berjamaah, bukan sendiri-sendiri di rumah. Iya, namanya salat tarawih, salat tarawih. Ya, karena Nabi mencontohkan, meskipun Nabi tidak mencontohkan selama 30 hari. Karena Nabi takut seandainya Nabi contohkan selama 30 hari, jangan sampai salat tarawih itu menjadi wajib secara berjamaah bagi kaum muslimin. Sehingga Nabi itu tidak melanjutkan salat tarawihnya di hari keempat, kelima sampai ke hari ke-30 ataupun 29. Nabi tidak melanjutkan. Sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak melanjutkan salat tarawihnya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena Nabi takut jangan sampai salat tarawih itu diwajibkan. Sehingga kesimpulannya, salat tarawih itu hukumnya sunnah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Jamaah sekalian. Jadi seandainya Pak salat tarawih ini hukumnya wajib, banyak orang-orang Islam yang berdosa, Pak. Jamaah sekalian, banyak yang berdosa, Pak. Seandainya salat tarawih itu hukumnya wajib, banyak orang Islam yang berdosa karena banyak orang Islam yang tidak salat tarawih kan. Apalagi kalau sudah 10 malam terakhir. Pasar-pasar penuh, mal-mal penuh, ya, toko-toko penuh. Jamaah sekalian, sudah sedikit nih orang yang sholat di masjid, Pak, 10 malam terakhir. Hadirin. Iya, jadi kesimpulannya, sholat tarawih itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Bukan berjamaah di rumah. Bukan sholat sendirian. Kenapa jamaah sekalian? Karena sunnah ini dihidupkan kembali di zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Di zaman Abu Bakar, ketika itu ya masih sholatnya sendiri-sendiri. Nanti ketika di zaman Umar, nanti Umar akhirnya ya memerintahkan kaum muslimin pada saat itu untuk sholat tarawih secara berjamaah. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih berjamaah sangat dianjurkan meskipun hukumnya bukan wajib. Ya, tidak wajib hukumnya, tetapi sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Ya. Apalagi jamaah sekalian? Ya, tadi sudah memperbanyak sedekah. Jamaah sekalian, memperbanyak berinfak. Ya. Hadirin, bagaimana caranya memperbanyak infak? Ya, kalau bisa setiap datang ke masjid masukkan di kotak amal. Ya, meskipun cuma 1.000, 2.000, diperbanyak.
Jamaah sekalian. Kemudian juga ada yang namanya membawakan takjil, yaitu hidangan buka puasa. Jamaah sekalian, apa dalilnya? Nabi mengatakan man fattara shaiman fakana lahu ajru fa'ilihi. Ya, atau fakana lahu ajru shaim. Ya, la yanqusu min dzalika syai'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda bahwasanya siapa yang memberikan hidangan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jemaah sekalian, luar biasa Pak. Kalau kita anggaplah kita bawakan buka puasa, apakah kue kah, apakah nasi dos, jemaah sekalian, ke masjid misalnya, anggaplah misalnya 20 dos, maka 20 pahala 20 orang yang berpuasa itu Pak mengalir kepada kita. 20 orang. Itu kalau 20 dos. Iya. Kalau kita berikan 100 dos, 100 pahalanya orang yang berpuasa itu mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi jemaah sekalian, jadi bulan puasa ini Pak adalah momen kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Mendulang pahala sebanyak-banyaknya Pak. Hadirin. Iya, saya yakin di masjid kita ini sudah ada daftar-daftarnya ya, nama-nama yang memberikan buka puasa. Ya minimal 1 kali dalam sebulan kan. 2 kali misalnya. Satu rumah, ya minimal 2 kali. Terserah Pak, mau bawa kue-kue kah, kurma kah, atau nasi dos kah Pak, jamaah sekalian. Insya Allah semuanya itu akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian. Ya. Coba kita saksikan itu Pak, kalau bulan puasa jamaah sekalian, itu masjid-masjid Pak rame orang berbuka puasa Pak. Jamaah sekalian, rame orang berbuka puasa. Rame orang-orang memberikan buka puasa jamaah sekalian. Karena itu tadi begitu banyak pahala yang kita dapatkan Pak. Hadirin. Kenapa? Karena bulan puasa ini Pak berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia spesial. Yang kita tidak dapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itulah, sehingga bagaimana bulan puasa ini Pak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, jangan sampai bulan puasa, bulan Ramadan ini lewat tanpa kita isi dengan bersungguh-sungguh atau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat Pak, di dalam bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari, 10 malam terakhir, ada 1 malam lagi Pak. Ada 1 malam yang mana jika kita beribadah pada malam tersebut dengan penuh kesungguhan dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar namanya, ya, maka seolah-olah pahala kita Pak sama dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Jemaah sekalian, siapa yang bisa Pak beribadah Pak selama 83 tahun Pak berturut-turut tanpa stop-stop? Jemaah sekalian, ini cuma 1 malam. Kalau kita beribadah di malam tersebut, ya, apakah kita membaca Quran misalnya, sholat malam, berdoa, berzikir, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya jamaah sekalian, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, hadirin, maka kita mendapatkan pahalanya sama dengan kita beribadah terus menerus selama 83 tahun 4 bulan Pak. Itulah 1000 bulan. Iya.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar kata Allah itu pahalanya jauh lebih baik daripada 1000 bulan, daripada beribadah selama 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan jamaah sekalian. Iya, umur kita saja Pak belum tentu sampai 83 tahun. Iya, umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Oleh karena itu hadirin, ya kita mesti bergembira, ya menyambut Pak, ya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, karena itu bulan Ramadan Pak, dia ibarat tamu yang agung Pak. Ya, contoh saja misalnya, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kita, apalagi tamu yang agung, bukan sembarang tamu Pak. Apakah kita cuek? Tidak mungkin kita cuek Pak. Kita persilahkan dia masuk, kita hidangkan makanan yang enak-enak, karena tamu bukan tamu biasa ini. Sama juga ini Pak. Jadi itu benar-benar ibarat tamu yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Jangan kita cuek, jangan kita anggap biasa-biasa saja, jangan kita sambut dengan sambutan yang dingin. Harus kita sambut dengan sambutan yang hangat, yang gembira, yang berseri-seri jamaah sekalian. Ya jangan lagi aduh kenapa lagi puasa capek. Jangan sampai ada di benak kita. Wah enak kalau makan siang-siang, enak kalau kita minum siang-siang. Kenapa disuruh lagi menahan lapar dan dahaga selama 12 jam dari sejak azan subuh sampai azan maghrib, menahan lapar dan dahaga yang bagi suami istri harus menahan, tidak berhubungan intim. Jamaah sekalian, jangan sampai ada di benak kita gini Pak. Kalau ada di benak kita, segera kita mohon beristighfar kepada Allah. Berarti kita tidak ridho menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Harus gembira jamaah sekalian. Iya, maksudnya gembira bukan cuma sekedar gembira, tetapi harus dengan penuh persiapan. Hadirin, persiapan. Ya. Kan begini kan Pak, analoginya kan, kalau ada orang yang bertamu Pak, apalagi tamu yang agung, tamu yang mulia, punya kedudukan yang tinggi, ya. Apalagi tamu yang dari jauh, jamaah sekalian, pasti kita persiapkan kan? Persiapkan Pak. Ada persiapan untuk tamu yang datang ke rumah kita. Iya, makanannya, tempat tidurnya kita siapkan. Ya, kan begitu kan Pak? Pak, itu tamu itu Pak, wajib kita hargai itu tamu Pak. Wajib Pak. Namanya memuliakan tamu. Jangan sampai ada tamu ke rumah kita cuek. Kita tidak sambut dengan gembira, muka masam. Iya, tidak ada tidak menyuguhkan sesuatu misalnya. Padahal dia orang yang berada, air putih pun tidak dikasih. Bayangkan orang jauh-jauh datang, air putih pun tidak ada. Apakah ini seorang muslim? Kalau orang Arab itu Pak, itu kelebihannya orang Arab Pak, potong kambing Pak, potong kambing. Kalau ada tamu yang jauh datang Pak, malu dia kalau cuma kue-kue, potong kambing Pak, orang Arab. Itulah kelebihannya orang Arab Pak. Meskipun di zaman jahiliyah ada kelebihan juga Pak, itu orang Arab jamaah sekalian. Meskipun zaman jahiliyah, meskipun dia orang-orang musyrik, kelebihannya diantaranya satu, memuliakan tamu. Malu Pak kalau tidak potong kambing Pak, jemaah sekalian. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kalau ada tamu yang datang dari Jawa, apa kita potong kambing? Apakah kita potong ayam? Ya paling minimal potong ayam lah, 1 ekor 2 ekor. Ini tamu yang datang.
Berapa hari itu Pak haknya tamu yang harus kita jamu Pak? 3 hari 3 malam. Itu haknya tamu, kita muliakan. Jangan sampai ada tamu keluarga kita dari kampung datang ke rumah kita cueki. Tidak pernah disuguhkan makanan, disuruh saya cari makanan sendiri di luar. Jamaah sekalian, harus kita sambut. Apalagi itu keluarga kita misalnya dari kampung datang ke Makassar, jamaah sekalian, dari rumahnya di Makassar, kita suruh tinggal di rumah jamaah sekalian, rumah kita, karena kita keluarganya. Iya, tiga hari Pak kita muliakan, gratis. Daripada di hotel, 1 malam berapa di hotel Pak? 250.000, belum lagi makannya. 3 hari bisa 1 juta jamaah sekalian. Ini hadirin, ya, saya cuma menganalogikan saja. Jika sekiranya kita memuliakan tamu, sekarang bagaimana dengan bulan Ramadan? Itu tamu juga sebenarnya. Cuma tamunya bukan berupa berwujud manusia, bukan Pak. Jamaah sekalian, tapi tamu yang kita sambut dengan amal-amal ibadah. Jamaah sekalian, amal-amal ibadah. Ya, di antaranya apa? Berpuasa, wajib berpuasa. Jamaah sekalian, kecuali kalau sakit, musafir, boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti di hari yang lainnya, mengkodok di hari yang lainnya. Yang kedua apa? Jamaah sekalian, haknya bulan Ramadan kepada kita, kewajiban kita terhadap bulan Ramadan, karena dia sebagai tamu, kita hidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih berjamaah di masjid Pak. Oleh karena itu, bagaimana kita berupaya jangan sampai kita alfa dalam sholat berjamaah tarawih, yang sampai alfa Pak, kecuali kalau sakit lah. Kalau sakit tentu kita tidak bisa, tapi selama kita tidak sakit Pak, ayo sempatkan kita datang sholat tarawih, apakah di Masjid Ar-Raid ataupun dimanapun kita berada. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita misalnya lagi jalan-jalan, tiba-tiba kita dapat masjid, jamaah sekalian, dan di sana dilaksanakan sholat tarawih, kita sholat tarawih di situ dulu Pak. Jangan dulu pulang. Kalau pulang khawatir ketinggalan sholat tarawih berjamaah. Jamaah sekalian. Meskipun sholat tarawih berjamaah itu hukumnya sunnah, jamaah sekalian. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa kata Nabi yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ya, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat 1 malam penuh. Bayangkan Pak, jemaah sekalian. Makanya kalau kita sholat bersama imam tarawih sampai selesai, jemaah sekalian, agar kita mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh Pak. Ya, itu Pak, kalau kita sholat 1 malam penuh, anggaplah dari jam 8 sampai jam 4 subuh Pak, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam Pak. Siapa yang bisa sholat malam 8 jam, angkat tangan. Tidak ada Pak. Kita saja sholat tarawih saja setengah jam sudah kecapean. Itu di istiba Pak, 1 juz 1 malam istiba. Kurang lebih 2,5 jam Pak istiba Pak setiap malam. Silakan Pak, coba-coba Pak. Istiba Pak. Itu istiba, dia jam 9 sholat tarawih yang mulainya Pak. Jam 9. Karena sebelumnya ada ceramah. Jam 9 mulainya, selesainya jam 11. 2 jam. 1 juz Pak. Coba-coba kita kesana Pak sekali Pak. Yang belum pernah coba. Istiba. 1 malam 1 juz. Iya. Jamaah sekalian. Ya, kalau Ar-Raid barangkali sulit ya diterapkan 1 juz 1 malam. Saya khawatir tidak ada yang sholat di sini. Kalau 1 juz 1 malam, 2 jam itu berdiri, 2 jam Pak. Iya, tapi kalau Bapak mau coba-coba silakan tes Bapak. Iya. Jamaah sekalian. 1 malam saja. Dari jam 9 kita berdiri sampai jam 11 malam, 2 jam. 11 rakaat, tapi 1 juz. Jamaah sekalian.
Ini hadirin rahimakumullah, ya. Jadi jamaah sekalian, ya jadi kita harus hidupkan dengan salat tarawih. Jamaah sekalian. Iya. Jangan ada, makanya Pak upayakan juga kalau habis makan setelah sholat maghrib jangan juga terlalu banyak makannya. Kalau full itu membuat orang susah bergerak. Iya. Nanti setelah tarawih disambung lagi makannya gitu. Makan sedikit nasi, tapi jangan terlalu banyak sekali sampai 2 piring, 3 piring, 4 piring. Iya. Akhirnya apa? Tidak bisa bergerak. Ya, ujung-ujungnya mengantuk. Akhirnya ketiduran. Jamaah sekalian. Jadi kita Pak, sebaiknya kita makan setengah piring, nanti setengah piringnya nanti setelah sholat tarawih disambung lagi Pak. Itu jamaah sekalian, ya. Kenapa jamaah sekalian? Itu tadi, ya jangan sampai kita terlalu kekenyangan Pak. Ya, kalau kekenyangan itu bisa saja kita sakit perut, buang-buang air, atau kita mengantuk. Ya, begitu orang Pak, kalau sudah orang kenyang Pak, ujung-ujung mengantuk. Ya, jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah, ya. Jadi mari Pak, kita bertekad yang kuat. Tahun ini insyaallah saya akan sholat tarawih full di masjid secara berjamaah. Harus ada tekad. Jamaah sekalian, harus ada planning. Jamaah sekalian, iya, harus ada agenda. Kalau perlu buatkan agenda Pak. Itu biasa Pak ya, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA itu pada sekolah Pak, ada agendanya Pak. Ya, habis sholat subuh apa, habis sholat ini apa dikerjakan, mendengarkan ceramah. Jamaah sekalian, harus kita buat agenda supaya teratur Pak. Di antaranya juga jamaah sekalian adalah membaca Al-Quran. Nah, ini juga mesti ada target minimal berapa juz, minimal berapa kali khatam dalam 1 bulan itu Pak. Itu ditargetkan. Kalau tidak target Pak, akhirnya kita membaca cuma tidak sungguh-sungguh membacanya, hanya sekedar saja. Iya. Jamaah sekalian. Jadi kita membacanya, hadirin, ada target. Contoh misalnya dalam sebulan minimal 1 kali tamat, minimal. Berarti 1 hari 1 juz dibaca. 30 hari 30 juz. Kan begitu kan Pak? 1 hari 1 juz. Ya, itu kan 1 juz kan Pak 90 lembar, 9 lembar kan? Itu 1 juz itu Pak 9 lembar. 9 lembar dibagi 5 waktu sholat. 9 bagi 5 berapa? 2, kurang lebih 2. Berarti 2 lembar setiap sholat kita baca Pak. Target. Contoh, habis sholat subuh, setelah berzikir, baca 2 lembar. Jamaah sekalian. Udah sampai 10 menit Pak, 2 lembar. Ya, maksimal 10 menit lah. Kemudian habis sholat zuhur, sebelum kita kembali kerja ke kantor kita, sehingga istirahat di masjid, membaca Al-Quran 2 lembar. Begitu juga habis sholat asar 2 lembar. Kemudian habis maghrib, ya karena maghrib ini waktunya singkat dengan isya, ya 1,5 lembar lah, atau 1 lembar saja. Habis isya, ini bisa sampai 2 lembar. Jamaah sekalian. Ya berarti berapa Pak? 9 lembar. Berarti 1 juz. 1 juz 1 malam, berarti 30 malam 30 juz tamat. Jamaah sekalian. Ya, insyaallah Pak, kalau kita punya agenda insyaallah. Kalau kita mau punya target 2 juz, 2 kali khatam. Berarti kita tambahkan setiap sholat 4 lembar. 4 lembar itu sama dengan 8 halaman. Kalau kita punya target 2 kali khatam. Itu Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i itu dia tamat Pak dalam sebulan 60 kali. 60 kali dalam sebulan tamat Pak. Berarti setiap harinya 2 kali tamat. Imam Syafi'i Pak, setiap harinya dia baca 60 juz.
Karena dua kali tamat, Pak. 30 hari 60 kali tamat, Pak. 60 kali. Jamaah sekalian, tentu ya beda dengan kita karena beliau imam ya, sudah ya Allah berikan kemudahan bagi beliau untuk membaca Al-Qur'an. Jamaah sekalian, intinya hadirin harus setiap hari membaca Al-Qur'an. Itu intinya, setiap hari, Pak. Ya, bagusnya lagi kalau setiap habis sholat minimal 2 lembar. Jamaah sekalian, minimal 2 lembar agar bisa target 1 bulan tamat 1 kali. Jamaah sekalian. Itu setiap kalau bulan puasa, Pak, itu Jibril turun, Pak. Bertadarus dengan Nabi. Jibril membacakan, Nabi dengar. Nabi membacakan, Jibril yang dengar, Pak. Itu setiap malam. Padahal tuh Jibril, Pak, tidak pernah turun setiap malam di bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Ramadan. Bertemu dengan Nabi, Pak. Bermurojaah. Saling membaca Al-Quran. Jibril membacakan, Nabi dengarkan. Nabi membacakan, Jibril yang mendengarkan. Setiap malam itu, Pak, Jibril turun. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya umat Islam juga harus sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Maksud saya, Pak, ya saya yakin kita semua selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Tapi kita inginkan ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya. Siapa di antara kita di sini setiap harinya bisa membaca satu juz? Kalau ada, seandainya di antara kita ada yang bisa menyelesaikan 1 juz satu hari, maka di bulan suci Ramadan, Pak, maka 1 hari 2 juz. Kan begitu. Begitu, Pak. Jamaah sekalian. Jadi harus ada peningkatan. Kecuali yang bagi orang yang setiap harinya tidak bisa menyelesaikan 1 juz, maka upayakan 1 hari di bulan suci Ramadan 1 juz. Jamaah sekalian. Maaf, Pak, karena waktu yang sangat terbatas, jamaah sekalian. Ya. Yang paling terpenting juga, Pak, yang saya mau sampaikan ke kita, baca terjemahan Al-Qur'an. Terjemahannya, Pak. Kenapa? Di samping kita mengkhatamkan itu 30 juz, kalau perlu juga, Pak, khatamkan terjemahannya, Pak, 30 juz. Apakah sulit? Sulit, Pak? Tidak sulit. Yang penting kita punya tekad. Jadi kita punya target untuk Ramadan tahun ini 47 Hijriah, 1 kali tamat minimal bacaan Al-Qur'annya, 1 kali tamat bacaan terjemahannya. Minimal, Pak. Kenapa saya katakan penting membaca terjemahan Al-Qur'an, Pak? Karena kan kita kan bukan orang Arab. Kita tidak tahu apa itu artinya itu bacaan Al-Qur'an itu, Pak. Karena kita tidak tahu kan, Pak, karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab wajar baca Al-Qur'an dia sudah tahu artinya karena bacaannya, bahasanya bahasa Arab. Kita bahasa Indonesia. Kita bahasa daerah. Makanya kita harus juga ingin tahu apa itu isinya Al-Qur'an. Dengan cara apa? Baca kita terjemahannya, Pak. Jadi kita harus ada peningkatan. Kalau selama ini Bapak-bapak selama ini belum pernah mengkhatamkan 30 juz terjemahan Al-Quran, ayo pasang tekad mulai malam ini, ya Allah, curhat kepada Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah, saya mau mengkhatamkan terjemahan Al-Quran 30 juz ya Allah di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah, di bulan Februari, Maret, 1 bulan ini. Adukan kepada Allah, Pak, supaya Allah berikan kemudahan, Pak, untuk menyelesaikan itu terjemahan Al-Quran, Pak. Wah, asyik sekali, Pak. Asyik, Pak. Asyik. Lezat sekali, Pak. Lebih lezat daripada makanan dan minuman. Jamaah sekalian, karena apa? Kita tahu, oh artinya ini, Di. Oh, ini artinya ini, Di. Itu kan Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah. Tapi kita tidak tahu artinya kalau tidak membaca terjemahan, karena kita bukan orang Arab. Kecuali orang yang tahu bahasa Arab. Iya, meskipun dia bukan orang Arab, kalau dia tahu bahasa Arab, tidak perlu membaca terjemahannya karena tahu artinya, karena tahu dia bisa bahasa Arab.
Tapi kalau kita ini yang tidak pernah belajar bahasa Arab, bukan orang Arab, jamaah sekalian, bagaimana caranya kita mengetahui isi Al-Quran yang 30 juz? Maka tidak ada jalan lain, harus buka buku terjemahan Al-Quran yang 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Selesai. Ini Pak, kalau kita mau meningkatkan kualitas kita, interaksi kita terhadap Al-Quran. Tapi kalau bapak-bapak, Ustadz, berat Ustadz, saya maunya tamat saja, berkali-kali saja, tidak usah terjemahan, silakan, itu hak bapak. Akan berbeda Pak, orang yang baca Al-Quran, sekedar baca saja,